Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa semuanya. Hari ini kita melanjutkan diskusi kita mengenai materi metodologi penelitian pendidikan IPS. Hari ini kita akan mengkaji mengenai penelitian korelasional. Sebelumnya kita sudah melakukan kajian mengenai bagaimana penelitian sejarah, maka hari ini kita akan berdiskusi mengenai penelitian korelasional. Penelitian korelasional kita sering mengenalnya adalah hubungan, atau korelasional itu kan sama dengan hubungan. Penelitian korelasional, penelitian yang menghubungkan minimal dua variabel dalam satu penelitian, itu namanya penelitian korelasional. Dia menghubungkan minimal dua variabel. Variabel itu apa, teman-teman? Masih ingat semua bahwa variabel itu adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dan dapat diukur. Jadi variabel itu suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dan dapat diukur. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel. Jadi penelitian korelasional itu untuk mengetahui, tujuannya untuk mengetahui hubungan dua atau lebih dari variabel, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Bagaimana hubungan antar variabel tersebut gitu. Kemudian penelitian korelasional hanya melihat seberapa jauh hubungan atau keterkaitan antar variabel, bukan melihat sebab akibatnya. Jadi penelitian korelasional itu hanya ingin mengetahui hubungan atau keterkaitan antar variabel itu seberapa besar. Misalnya variabel X dengan variabel Y itu mempunyai hubungan 0,599. Maknanya apa? Apakah hubungan tersebut kuat atau sedang ataupun rendah? Tapi di sana belum melihat bahwa adanya sebab akibat. Misalnya Y disebabkan oleh X, maka untuk kajian atau penelitian korelasional ini belum dapat menganalisis sampai di sana. Hanya pada keterkaitan atau hubungan antar variabelnya. Nah, dalam tingkatan korelasional itu ada beberapa tingkatan penelitian korelasional. Yang pertama adalah korelasi dua variabel atau dinamakan sebagai bivariat, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Satu variabel bebas atau variabel bebas biasanya dilambangkan dengan huruf X, sedangkan variabel terikat biasanya dilambangkan dengan huruf Y, di mana variabel bebas biasanya akan memengaruhi atau mempunyai hubungan kepada variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Namun itu sesuai dengan tingkatan korelasi atau tingkatan penelitian dalam penelitian korelasional ini. Yang pertama ini adalah bivariat. Kemudian yang kedua adalah multivariabel, di mana penelitian ini terdiri dari lebih dari dua variabel. Jadi penelitian multivariabel ini bisa 3, bisa 4, bisa 5 dari beberapa variabel, kemudian ingin mengetahui hubungan antar variabel, bahkan untuk mengetahui keseluruhan dari variabel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah regresi. Nah, dalam regresi ini memprediksi variabel Y atau variabel terikat tadi oleh variabel X atau prediktor atau variabel bebasnya. Variabel bebas dapat lebih dari satu variabel. Jadi variabel X-nya itu bisa lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa sampai 7, 8 dan seterusnya. Kemudian path analisis dan model. Jadi path analisis ini menggabungkan antara korelasional dengan regresi yang bertujuan membangun suatu model teoritis terdiri dari banyak variabel. Jadi banyak sekali variabelnya. Namun pada kesempatan ini kita kaji dulu penelitian yang korelasional, mungkin ditambah dengan regresi. Nanti di kesempatan lain saya akan membuat sebuah tutorial mungkin ya untuk membahas mengenai path analisis atau model ini. Ini tingkatan korelasional. Yang pertama bivariat, hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah multivariabel, jadi sudah terdiri dari beberapa variabel, minimal 2 sampai tak terbatas. Kemudian ada variabel regresi, di mana
Regresi ini adalah memprediksi variabel Y, nanti ada yang mempengaruhi, namanya adalah variabel bebas X atau prediktor yang bisa terdiri dari beberapa variabel, kemudian yang paling tinggi atau mungkin analisisnya yang paling sulit adalah path analysis atau model. Kemudian ada jenis-jenis korelasional, ada dua jenis korelasional. Yang pertama adalah eksplanasi atau penjelas. Korelasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel. Ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel. Ciri-cirinya yang pertama adalah terdiri dari dua atau lebih variabel. Kemudian mengukur pada satu waktu. Jadi tujuannya ini hanya mengukur satu waktu, misalnya di semester ganjil saja atau semester genap saja, atau kalau ingin mengukur secara keseluruhan berarti selama satu tahun ajaran penuh, misalnya seperti itu. Kemudian terdapat minimal 2 skor sebagai satu kelompok, itu ciri-cirinya. Contohnya adalah hubungan efikasi diri dan penyesuaian diri. Itu untuk eksplanasi. Jadi bagaimana sih hubungan efikasi diri dengan penyesuaian diri itu seperti apa? Ini contohnya untuk jenis korelasi yang eksplanasi atau penjelas. Kemudian yang kedua adalah prediksi. Korelasi yang bertujuan untuk memprediksi suatu variabel atau outcome. Ciri-cirinya yang pertama minimal terdapat dua atau lebih variabel. Semuanya sama ya, minimal terdapat dua atau lebih variabel. Jadi kalau satu kan belum bisa nih dinamakan korelasional. Kalau sendiri itu belum bisa dikatakan mempunyai hubungan. Tapi kalau minimal dua itu bisa mempunyai hubungan antara X dan Y, antara satu dengan dua gitu kan. Itu bisa dilihat atau dikaji mempunyai hubungan. Tetapi jika tidak sama sekali mempunyai variabel lain atau dia sendirian, maka itu belum bisa dikatakan sebagai mempunyai hubungan. Kemudian mengukur dalam satu waktu, sama dengan yang sebelumnya, minimal terdapat 2 skor. Kemudian tujuan untuk memprediksi outcome atau performance. Contohnya IQ memprediksi IPK mahasiswa. Jadi hubungan intelligence quotient dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, misalnya seperti itu. Jadi dia lebih memprediksi bagaimana sih, seberapa besar sih hubungan intelligence quotient ini dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, misalnya seperti itu. Nah itu dinamakan sebagai jenis korelasi yang memprediksi gitu. Kemudian arah korelasional. Yang pertama, hubungan simetris. Hubungan yang tidak diketahui arah hubungannya, mana variabel independen dan variabel dependennya. Tidak ada hubungan sama sekali antar variabel atau tidak ada hubungan sama sekali antar variabel. Jadi hubungan simetris itu belum diketahui apakah yang nanti yang mempengaruhi prediksinya itu adalah X atau Y, itu tidak bisa diduga. Di mana di sini tidak diketahui arah hubungannya, apakah dia ke X atau dia ke Y, tidak bisa. Contohnya adalah hubungan golongan darah dengan kepribadian. Apakah golongan darah mempengaruhi kepribadian atau kepribadian mempengaruhi golongan darah, itu belum bisa dijawab dengan pasti mana yang akan arahnya kemana, bahwa apakah X ke Y atau Y ke X. Sehingga ini dikatakan sebagai contoh hubungan simetris, hubungan yang tidak diketahui arah hubungannya. Jadi arahnya itu kemana nih? Apakah golongan darah yang akan mempengaruhi kepribadian atau kepribadian yang mempengaruhi golongan darah? Ini perlu kemudian lakukan penelitian, meskipun ini juga belum mengetahui arahnya mau seperti apa. Gitu. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi tidak ada yang kemudian dia apakah X ke Y atau Y ke X tidak diketahui, sehingga ini dinamakan sebagai hubungan simetris, hubungan yang tidak diketahui arah hubungannya. Kemudian arah korelasional hubungan resiprokal atau timbal balik, di mana hubungan antar variabel yang dapat saling mempengaruhi. Misalnya hubungan kepercayaan diri dan penyesuaian diri. Jadi orang yang mampu mempunyai kepercayaan diri tinggi
dia juga diduga mempunyai penyesuaian diri yang tinggi. Bisa jadi orang yang mempunyai penyesuaian diri tinggi, dia juga mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga ini dinamakan sebagai resiprokal, timbal balik. Ini tanda panahnya dia ke X dan ke Y karena dia saling diduga saling mempunyai hubungan atau saling mempengaruhi, resiprokal gitu. Jadi kalau di sini contohnya hubungan kepercayaan diri, bahwa kepercayaan diri ini dilambangkan oleh X, kemudian penyesuaian diri ini dilambangkan oleh Y, di mana orang yang mempunyai kepercayaan diri ini diduga juga mampu melakukan atau mempunyai penyesuaian diri yang baik, atau orang yang mempunyai penyesuaian diri yang baik diduga juga mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Ini arah korelasional yang mempunyai hubungan resiprokal atau timbal balik. Kemudian hubungan asimetris ini berbeda dengan yang simetris tadi. Kalau simetris tadi tidak diketahui arah hubungannya, kalau asimetris ini dia mempunyai hubungan yang searah, hubungan antara variabel searah, dan tidak berlaku sebaliknya, ini hanya searah. Hubungan intelijensi quotient dengan prestasi akademik. Artinya prestasi akademik itu tidak akan mempengaruhi IQ kan? Yang akan diketahui diduga IQ-nya tinggi, maka prestasi akademiknya juga akan tinggi. Sehingga digambarkan seperti ini. Orang yang mempunyai IQ tinggi itu diduga juga akan memiliki prestasi akademik tinggi. Ini hubungan yang asimetris atau searah, bukan timbal balik gitu, ataupun tidak diketahui arahnya, tapi ini sangat jelas arahnya bahwa orang yang mempunyai IQ tinggi itu diduga mempunyai prestasi akademik yang tinggi juga, sehingga gambarnya akan seperti ini. Kemudian bentuk korelasional, ada 4 bentuk korelasional, yaitu ada zero korelasional, yang itu nantinya zero itu kan 0 ya, 0. Jadi penggunaan kata kosong atau 0 itu yang benar adalah 0. Kosong itu tidak mempunyai makna sama sekali, tapi kalau 0 di dalam bilangan itu kan 0, 1, 2 dan seterusnya itu mempunyai makna. Zero korelasional yang pertama. Kemudian yang kedua adalah positif korelasional. Jadi untuk mengetahui apakah hubungan itu positif atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah negatif korelasional. Dia mempunyai hubungan tapi dia hubungannya adalah negatif seperti itu. Kemudian yang keempat adalah non linear atau kurva linear seperti itu. Kemudian interpretasi, ini besarnya interpretasi diketahui bahwa dilambangkan dengan huruf R kecil atau produk moment. Kemudian interpretasinya adalah 0,00 sampai 0,199 mempunyai korelasi yang sangat rendah. Kemudian 0,200 sampai 0,399 mempunyai korelasi rendah. Kemudian 0,400 sampai 0,599 memiliki korelasi sedang. Kemudian 0,600 sampai 0,799 memiliki korelasi yang kuat. Kemudian 0,800 sampai 1,00 mempunyai korelasi yang sangat kuat. Ini interpretasi dari nanti ketika setelah dianalisis maka akan diketahui tingkatan dari korelasi atau hubungan. Maka ini adalah ibaratnya adalah indikatornya atau besarannya, di mana ini dilambangkan dengan huruf R kecilnya, bahwa R kecil itu adalah memaknai koefisien dari korelasional itu sendiri. Sedangkan nanti kalau di sini R besar maka itu akan memaknai sebagai koefisien dari regresi. Nah ini sehingga ini harus dipahami dan jika memungkinkan adalah dihafalkan. Kemudian nanti analisisnya dari statistik korelasi. Ini ada beberapa yang bisa dipahami. Yang pertama adalah korelasi person atau yang parametrik. Parametrik artinya mempunyai ukuran tertentu atau mempunyai parameter tertentu, sehingga di sini ketika nanti ada syarat-syaratnya untuk dapat uji korelasi ini, jika nanti memang terpenuhi uji normalitas, uji homogenitasnya, maka bisa digunakan korelasi personnya. Tetapi jika memang ternyata tidak homogen dan tidak normal,
datanya, maka menggunakan korelasi Spearman atau non-parametriknya. Bisa juga menggunakan partial korelasi jika nanti menggunakan multiple variable, ataupun kalaupun yang menggunakan variabel yang diketahui saling mempengaruhi, ataupun variabel yang mempunyai variabel prediktor, maka dia menggunakan analisis regresi. Baik, demikian hal yang bisa kita diskusikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.